Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Rioris di MotoGP 25 untuk karir episode ke-24. Dan saat ini kita lagi sementara briefing sama mekanik karena ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan, termasuk arah pengembangan. Dan kemarin kita udah ngembangin di bagian ECU dan gue rasa itu cukup bagus ya. Meskipun Andy Willy masih menjadi problem, tapi nggak masalah. Nah sekarang masalah yang gue alami ketika balapan di Termas kemarin, motornya itu agak susah dipakai belok. Jadi sekarang gue bakal mencoba untuk meminta kepada kru tim kita untuk ngembangin di bagian sasis atau frame. Nah harapannya semoga di beberapa race ke depan, semoga aja performa dari YZR M1 Pramac itu bisa lebih baik lagi. Dan ini pun berimbas kepada rekan tim kita yakni Miguel Oliveira yang cukup bahagia dengan kehadiran dan juga arah pengembangan yang kita miliki. Dan Miguel pun cukup mendukung apa yang kita perbuat di tim Pramac ini. Ya semoga aja hubungan kita bisa akur dan semoga aja kombinasi skill dari Rizrio dan juga dengan Miguel bisa lebih baik dan bisa ngebawa Yamaha Pramac menjadi tim yang terbaik ya di kasta tim satelit. Oh iya, sekarang kita waktunya race off, tapi race off-nya bakal gue skip soalnya nggak ada efek yang signifikan untuk pembalap kita. Jadi kita bakal skip aja untuk race off dan langsung menuju ke round ketiga. Oke, sekarang di klasemen Marquez menjadi leader. Dan sayangnya karena kemarin kita performanya kurang bagus, kita akhirnya tergeser di tempat kelima dengan jarak 28 poin. Memasuki tikungan ke-12, kita late braking, nice. Kemudian exit corner. Dan sebentar waktu kita masih, oh my goodness mate, waktu tinggal semenit malah ada yang crash di depan kita. Alhasil lap time kita di cancel. Waduh, kita udah, ya elah ini ngapain juga sticknya malah belok ke kiri. Lah ya Allah, gila, analog kiri kita bisa belok kiri sendiri cuy. Ini kita nggak tekan sama sekali. Ini gue nggak neken gamepad sama sekali, tapi motornya mundur dengan sendirinya. Ini gue udah pakai DualSense yang kedua yang baru, sama aja. Gue nggak tahu input gamenya kok hancur parah di MotoGP 25. Kenapa ya? Dari awal gamenya sampai sekarang, ini bug gamepad DualSense gak pernah hilang sih. Ini aduh parah. Oke, hasil kita nggak bisa tampil optimal di kualifikasi kedua. Kita ketimpa banyak masalah dan alhasil Rizrio hanya akan start dari urutan ke-11 saja. Padahal kita bisa improve, tapi apa boleh buat. Oke, Marquez Beko Martin start dari barisan terdepan. Oke guys, dan tiba lagi kita di starting grid untuk sesi sprint race event. Kali ini cuaca di Austin mendung tapi tidak ada potensi untuk hujan. Jadi full balapan kering dari awal hingga akhir balapan. Oke, soft dan soft kita gunakan. Kalau gitu, langsung saja kita bersiap untuk race sprint di MotoGP Amerika di Circuit of the Americas. Oke semua, dan inilah dia round ketiga MotoGP Sprint Race Event. Lampu padam, it's on the way. Full gas menuju first corner. Kita mencoba early braking dan overtaking datang dari Fabio Di Gia dan Fabio Quartararo di sebelah kanan kita. Namun di exit corner menjelang tikungan kedua, Rizrio langsung kembali mencoba mengambil alih tempat ke-11. Namun sekarang rombongan Ducati dan Fabio Quartararo mengagetkan nongol dari belakang. Oke, gini duo Grace ini kita overtaking. Kita overtake lagi Marco Bezzecchi dari inside line dan masih side by side. Masuk perlahan lagi dan kita diinvestigasi. Binder kita overtaking. Cantik sekali. Di tikungan ke-9 jelang tikungan ke-10 saat ini Luca Marini, Jorge Martin langsung kita lawan juga. Turn ke-11, Jorge Martin mendefend dari inside line. Sang memasangkan diri. Exit corner. Power kita di traksi oke juga nih. Tapi di top speed, apakah bakal sama? Wah, kita langsung dilibas. Dibabat sama Jorge Martin ketika sampai di puncak top speed. Oke, tikungan 12 masih Martin. Nyaris saja Martin mengovertaking Rizrio. Oke, sekarang Pramac Yamaha menempati posisi kelima. Sementara itu duo KTM Alex Marquez, Pedro Acosta mengisi 3 dan juga keempat. Sementara itu Marquez Beko
mengisi satu dan juga kedua. Ini misalkan Rizrio itu berada di belakangnya dua Aprilia, ini pasti warna nembar dari tiap pembalap bakal serasi. Jadi kayak Ducati merah-merah kan, terus KTM orange, terus ada Aprilia pakai warna pasti bakal cantik. Bakal kerasa visualnya di leaderboard daftar pembalap. Oke, sekarang kita udah masuk di lap kedua dan gap kita dengan Acosta itu 1,7. Kemudian di first corner kita mencoba light braking. Oke, kita hampir aja nge-shortcut tapi ternyata malah enggak. Kita berhasil mendapatkan apex terdalam di tikungan 1. Kali ini entry corner. Di belakang gap kita dengan Jorge Martin 0,3. Terkadang juga naik di 0,4. Gak mesti, tergantung sektor yang lagi kita lewatin. Entry corner, masuk perlahan. Semoga aja gamepad kita nggak error ya guys, kayak di kualifikasi tadi. Karena kalau error kayak di kualifikasi tadi pasti bakal chaos banget. Oke, here we go. Menuju tikungan ke-11. Masih Marquez menjadi race leader. Sementara aku, overtaking datang dari Jorge Martin yang ngebikin kita kehilangan fokus sehingga satu collision membuat Rizrio terpaksa mendapatkan satu peringatan dari FIM Stewart karena kita nge-shortcut. Oke. Kemudian braking zone turn ke-12, masuk perlahan. Kali ini Marquez masih mengamankan posisi pertama, bahkan dia nggak terkejar sama sekali. Dan selama 2 lap berjalan ini, urutan 1 hingga urutan ke-8 itu nggak ada pergantian posisi sama sekali. Saking konsistensinya lap time masing-masing. Kalau udah kayak gini, ya kita bakal mencoba bertahan saja. Kita menjaga agar tidak crash dan juga tidak di overtaking sama pembalap di belakang. Karena kita mengejar pembalap yang di depan saat ini itu udah sulit banget. Sekalipun kita pakai kompon yang paling lunak di sesi sprint kali ini. Oke, saat ini gap dengan Martin kembali rapat 0,2. Oke, menjauh lagi dan sekarang Marc Marquez menjadi fastest lap of the race. 1-2 hingga ke-9 gak ada pergantian posisi. Jelang memasuki tikungan kedua di lap terakhir untuk sprint race event. Here we go. Masih Martin di belakang Marquez, fastest lap of the race. Entry corner. Kemudian berganti arah ke arah kanan. Masuk perlahan. Fokus new fighting. Kita salah ambil jalur dan kita melebar. Saya sayangkan. Namun gap dengan Martin masih tergolong aman. Exit corner menuju tikungan ke-10. High speed corner. Ban kita cukup wobble sehingga ngebikin Rizrio bergoyang di motor. Untung aja nggak sampai jatuh dan untung aja masih aman. Namun sekarang Martin mengovertaking di tikungan ke-11. Let's go, kita kejar lagi. Kita mencoba slipstream. Dapat angin dan langsung kita makan Jorge Martin dari sebelah kanan. Braking zone. Apakah Martin akan melawan? Dan dia masih mendefense. Kita melebar. Kacau. It's okay. Masih ada 2 sektor lagi. Kini Martin akan segera kita kejar lagi. Kita ambil inside line dari Jorge Martin. Rizrio bersama overtaking Aprilia Factory Racing MotoGP. Tikungan 15 menyisakan 1 sektor lagi di Race GP Austin untuk sprint race event. Tikungan 17, 18 menuju tikungan ke-19. Kita agak melebar. 1 lagi peringatan kita dapetin, kita bakal langsung diganjar long lap penalty. Oke, menuju last corner masih aman kita di tempat ke-5 dan Marquez menang P2. Alex Marquez 3, Acosta 4, dan Rizrio melengkapi urutan 5 besar di Austin GP untuk sprint race event. Untuk 9 besar gak ada pergantian posisi sama sekali sedari awal hingga akhir balapan. Namun Marco Bezzecchi sebagai wakil Honda mengunci top 10 di race kali ini. Oke, mungkin kali ini kita nggak bisa podium, tapi semoga aja di race
utama. Kita semoga aja bisa tampil maksimal dan bisa meraih podium untuk pertama kalinya. Semoga saja. Kalau gitu langsung aja menuju ke main race event MotoGP Austin. Let's go. Oke, sekarang kita siapin kompon ban dulu. Jadi sebisa mungkin gue bakal pakai soft depan belakang dengan tujuan bisa kenceng sedari awal balapan ketimbang pembalap lainnya menggunakan kompon medium atau mungkin kompon hard. Tapi minusnya kita bakal akan cepet keausan ban nanti di akhir-akhir balapan. Tapi semoga aja kita bisa memanage penggunaan ban di GP Austin untuk main race event. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP round ketiga America's Grand Prix. It's on the way. Dan langsung saja kita mulai menuju tikungan pertama. Kita ambil dari sisi luar racing line. Oke, hati-hati, dan ada defense dari Enea Bastianini. Kemudian exit corner, kita agak melebar di tikungan kedua. Dan kini Rizrio menempati urutan ke-7 tepat di belakang dari Luca Marini. Oke, sektor kedua masuk perlahan, dan kini Marquez masih menjadi race leader dan sentuhan terjadi antara Rizrio dengan Luca Marini. Akankah kita diberi peringatan kedua dari FIM Stewart? Kita overtaking Luca Marini dari inside line, nice sekali, dan kini Jorge Martin di depan dari Rizrio untuk perebutan tempat kelima. Masih Jorge Martin di tempat kelima. Kini Rizrio datang menyerang bersama YZR M1 Pramac Yamaha menuju tikungan ke-11, late braking dari Rizrio. Nice, kita ambil inside line. Cepat sekali manuver kita untuk melibas Jorge Martin, dan kini Rizrio menempati 5 besar di GP Amerika. Apakah di pengereman tikungan 12 kita bisa mengovertaking Acosta? Let's see. Oke, aku sama overtaking Pecco, dan kita overtaking Pecco Bagnaia juga di satu braking zone yang sama. Pecco Bagnaia cuy diasepin sama dua bocah yang lebih muda pastinya. Oke, sekarang entry corner di tikungan ke-15. Acosta masih berusaha mendefend tempat keempat, dan kini di lap pertama sektor terakhir kita masih stay di tempat keempat. Oke, saat ini Marquez menjadi pimpinan race. Alex Marquez kedua dan Acosta ketiga. Gila, enggak di MotoGP yang real, enggak di versi gamenya. Alex Marquez masih menjadi pasangan kuat untuk mempertahankan tempat 1 dan juga kedua. Gila sih ini. Apalagi jujur ya, di sini gue ngerasa terpukau dengan KTM karena dari balapan sprint kemarin hingga sekarang duo KTM benar-benar cukup bisa mendominasi. Bahkan mereka berdua mampu untuk tembus di perebutan zona podium. Itu gokil sekali karena sangat jarang kita menemukan KTM yang bisa sekompak ini. Kalau dibilang kekompakan di MotoGP Amerika dari sprint kemarin, itu ada dua tim yang memiliki kekompakan yang lumayan solid. Yang pertama Ducati pabrikan, itu Marquez sama Pecco Bagnaia. Kemudian yang kedua timnya dari KTM Factory. As you can see, dari kemarin Alex Marquez sama Costa benar-benar konsisten banget. Dan sayangnya yang paling tidak solid adalah YZR M1 dengan Pramac, karena kita seorang diri fight di barisan depan. Waduh, kita malah nge-shortcut, kampret banget dah. Tapi nggak apa, masih ada bar yang kosong yang bisa kita buat untuk jaga-jaga. Oke, Pecco kita tinggalkan dengan gap 0,5. Braking zone turn ke-12. Belum ada tanda-tanda untuk kita mengovertaking Acosta. Nah, sekarang gapnya masih terpantau cukup jauh, tapi it's okay. Kita bakal coba terus merapatkan jarak dengan mereka bertiga. Dan sepertinya Marquez mendefense serangan dari Alex Marquez. Gila, duo KTM berusaha keras dan Acosta melewati shortcut. Kena juga si Acosta. Gue pikir AI nggak bisa kena peringatan gara-gara nge-shortcut, ternyata sekarang malah kena cuy. Ini bagus sekali. Dan saat ini gap kita kepada Acosta semakin rapat, 0,1 saja. Menuju last corner. Lap kedua hampir usai. Kita mencoba untuk terus menempel Acosta, kemudian bersiap-siap di exit corner. RHD on. Apakah di sini? Oke, kita menjadi fast lap namun tidak bertahan lama, langsung digeser oleh Jorge Martin.
Masuk perlahan di tikungan pertama. Acosta, Alex Marquez, Marc Marquez, dan juga Rins Rio memiliki kans kuat untuk berebut posisi 1. Tapi hati-hati dulu, jangan gegabah. Masuk perlahan, keep focus, keep fighting. Kita ambil inside line dari Acosta. Yes, masih side by side, masih Acosta mendefense. Dan kini kita beri kepada Acosta agar kita bisa bersiap-siap lagi mengovertaking di inside line. Dan di tikungan ke-9 Rins Rio berhasil mengamankan podium 3 sementara waktu. Kalau misal ini kita bisa ngeraih podium, ini pasti bakal gokil sekali. Podium pertama. Oke, let's go. Dan saat ini Acosta masih di belakang Alex Marquez, mencoba mengalahkan Marc Marquez di top speed. Marquez brother, duel sengit. Kita overtaking Marquez dari inside line. Kita terlalu late braking dan melebar. Sorry sekali tuh Marquez yang kita buat melebar. Aduh, kita kacau sekali. Kita terlalu late braking. Namun kini Marquez datang mengovertake balik. Dan dari kesalahan ini kita belajar untuk melawan lagi dengan cara yang lebih baik dan harusnya lebih agresif sih. Oke, Acosta benar-benar bagus sekali. Dia berhasil memanfaatkan kesalahan yang kita buat ketika kita sama Marquez melebar. Langsung Acosta mengambil alih tempat kedua. Cerdas sekali. Dan ini bisa menjadi bukti bahwa KTM memang sangat-sangat kuat sekali untuk race GP Austin. Oke, last corner. Lap keempat akan segera kita masuki. Here we go. Keep focus, keep fighting. Alex Marquez masih menjadi fastest lap of the race. Braking zone tikungan pertama. Sekarang Rins menjadi fastest lap of the race. Tumben sekali ada satu wakil Yamaha yang mampu menjadi fastest lap of the race di MotoGP 25 karir dari versi Gorioris. Ini gokil sih. Tapi sayangnya apa ya? Kalau cuman kenceng doang satu putaran, itu buat apa? Karena kalau kita nggak bisa selalu kenceng di tiap putaran, ya mana bisa fight di barisan depan. Kita emang nggak bisa menjadi fastest lap of the race. Lap time kita di bawah rata, tapi kita bisa konsistensi dan akhirnya kita mampu fight demi perebutan podium di MotoGP Amerika. Gap dengan Acosta masih rapat, namun KTM ini benar-benar sulit sekali untuk dikejar. Serius, ini KTM benar-benar sulit banget dikejar. Level 95 udah sesulit ini pakai Yamaha cuy. Ini berasa banget persaingannya di race GP Austin. Oke, tikungan 12. Alex Marquez masih bertahan menjadi race leader. Kita lihat apakah Alex Marquez mampu bertahan dengan tidak jatuh. Untuk pertama kalinya, Alex Marquez akan memenangi balapan bersama KTM untuk pertama kalinya di MotoGP. Kali ini last sektor kita masuki menuju tikungan ke-19 dan juga tikungan 20. Update posisi: Marquez keempat, Pecco Bagnaia kelima, Jorge Martin ke-6, Zarco 7, Luca Marini 8, dan Vinales ke-9. Lap keempat telah usai dan kini lap terakhir. Acosta menjadi fastest lap of the race. Udah tamat. Udah gak akan bisa kita mengovertaking Acosta. Soalnya Acosta udah meraih fastest lap of the race. Orang biasanya kalau udah sampai di akhir-akhir balapan itu bakal lebih santai, mengingat kondisi ban yang udah sangatlah aus. Tapi nggak berlaku untuk Acosta yang bisa kenceng bahkan menjadi fastest lap of the race saat ini. Dan ada kemungkinan Acosta akan mengovertaking Alex Marquez di sisa race GP Austin. Aduh, kita malah nge-shortcut lagi. Untung aja nggak ada peringatan untuk long lap penalty. Masih ada beberapa ban yang tersisa. Menuju, oh my goodness mate. Hati-hati, mobil parah itu nyaris yang membuat kita crash. Dan sekarang turn ke 11.
Acosta benar-benar merapatkan gap dengan Alex Marquez. Menjelang top speed, akankah di sini Acosta melawan Alex Marquez? Mari kita saksikan. Dan sekarang braking zone, sepertinya Acosta tidak mendekat lagi. Kayaknya Acosta bakal main aman di sisa 2 sektor terakhir untuk lap kelima ini. Ya semoga aja Acosta belajar dewasa dengan tidak memaksakan diri. Kemudian tikungan ke-16, masih Alex Marquez mendefense. Masih Acosta kedua. Saat ini gap kita dengan Marquez 3 detik. Terkadang 2,8 tapi juga kadang menjauh lagi. Inilah dia 2 tikungan terakhir di last sektor MotoGP Amerika. Austin, Texas. Alex Marquez untuk pertama kalinya meraih kemenangan pertama bersama KTM. Acosta kedua dan akhirnya podium pertama untuk Rio di kelas MotoGP dengan Prima Pramaki Yamaha. Oke, 3 besar udah kita kunci dan di luar dari itu ada Marquez keempat, lanjut Pecco, kemudian Martin, Zarco, Vinales, Marini. Ini ya, Marco Bezzecchi bersama Honda di tempat ke-11 dan Vermin di tempat ke-12. Oh ya, gue baru nyadar ternyata si Johan Zarco bisa ngebawa Honda untuk fight di urutan ke-7. Alhasil di 11 besar ada 3 wakil dari pabrikan Jepang. Ya semoga aja di race berikutnya pabrikan Jepang bisa kembali memulihkan performanya. Kemudian di posisi paling akhir ada Jack Miller dan juga Miguel Oliveira serta Ogura yang finish ke-20 hingga posisi paling terakhir. Fabio Quartararo akhirnya ngebawa pulang poin di MotoGP Main Race Event dengan dia finish di urutan ke-15 atau hanya membawa pulang 1 poin saja. Oke, inilah hasil akhir balapan di GP Amerika. Kemudian di klasemen, Marc Marquez masih menjadi pimpinan dengan unggul 17 poin dari pesaing terdekatnya. Alex Marquez naik 2 tingkat dengan sekarang di tempat kedua. Martin 3, Pecco 4 dan Rio masih di urutan kelima dengan jarak 32 poin dari pimpinan race yakni Marc Marquez. Di klasemen tim masih Ducati pabrikan yang menjadi leader. Kemudian di klasemen pabrikan masih Ducati pastinya. Oke. Nah guys, ini merupakan selebrasi atau cutscene pertama kita di kelas MotoGP untuk MotoGP 2025. Dan satu hal yang ngebikin gue penasaran, akankah selebrasi Ronaldo kita muncul di sini meskipun kita finish ketiga? Kita tunggu dulu nih selebrasinya di podium nanti. Kayaknya bakal seru karena cutscene bakal lebih bervariatif. Oke, tunggu dulu ke sini, nggak lama lagi bakal masuk ke cutscene podium. Dan sedikit lagi tunggu dulu, oke, sabar. Inilah dia selebrasi Rio. Apakah kita akan segera berselebrasi? Oh yes, nice akhirnya. Kayaknya besok kalau kita podium lagi bakal seru, kita ngelakuin selebrasi berkali-kali cuy. Oke lah, kalau gitu semuanya terima kasih, nanti sampai lagi di video MotoGP Kart untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.